Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya dalam mata kuliah Perencanaan Perkebunan, Program Studi Pengolahan Perkebunan, Politeknik Pertanian Negeri Samarinda. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pada pokok pembahasan sistem kerja pada perusahaan perkebunan. Bersama saya Rusli Anwar. Pada bagian kedua ini kita akan membahas tentang keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia nomor 150 tahun 2000, yaitu pada bab 1 tentang ketentuan umum, di mana pada pasal 1 menyebutkan bahwa dalam keputusan menteri ini yang dimaksud dengan perusahaan adalah segala bentuk usaha yang mempekerjakan pekerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang tidak berbentuk perusahaan tetapi mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah, kecuali usaha-usaha sosial yang pembiayaannya tergantung subsidi pihak lain dan lembaga-lembaga sosial milik lembaga diplomatik. Dalam keputusan menteri ini juga terdapat pengertian tentang pengusaha, yaitu orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan bukan miliknya. Juga orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya, serta orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan B yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Juga dalam keputusan menteri ini ada pengertian tentang pekerja. Pekerja adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha dengan menerima upah. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan izin panitia daerah atau panitia pusat. Pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran atau massal adalah pemutusan hubungan kerja terhadap 10 orang atau lebih pada satu perusahaan dalam 1 bulan, atau terjadi rentetan pemutusan hubungan kerja yang dapat menggambarkan suatu itikat pengusaha untuk mengadakan pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran. 6. Uang pesangon adalah pembayaran berupa uang dari pengusaha kepada pekerja sebagai akibat adanya pemutusan hubungan kerja. 7. Uang penghargaan masa kerja adalah uang jasa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 sebagai penghargaan pengusaha kepada pekerja yang dikaitkan dengan lamanya masa kerja. Ganti kerugian adalah pembayaran berupa uang dari pengusaha kepada pekerja sebagai penggantian istirahat tahunan, istirahat panjang, biaya perjalanan pulang ke tempat di mana pekerja diterima bekerja, fasilitas pengobatan, fasilitas perumahan, dan lain-lain yang ditetapkan oleh panitia daerah atau panitia pusat sebagai akibat adanya pengakhiran hubungan kerja. 9. Tunjangan tetap adalah suatu imbangan yang diterima oleh pekerja secara tetap jumlahnya dan teratur pembayarannya, yang tidak dikaitkan dengan kehadiran maupun pencapaian prestasi kerja tertentu. Pegawai perantara adalah pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan. 11. Panitia daerah adalah panitia penyelesaian perselisihan perburuhan daerah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 huruf G Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan. 12. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Sedangkan dalam bab 1 Ketentuan Umum pasal 2 ayat 1, setiap pemutusan hubungan kerja di perusahaan harus mendapatkan izin dari panitia daerah untuk pemutusan hubungan kerja perorangan dan panitia pusat untuk pemutusan hubungan kerja massal. Pada bab 1 Ketentuan Umum pasal 2 ayat 2, pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja tanpa meminta izin kepada panitia daerah atau panitia pusat dalam hal pekerja dalam masa percobaan kerja, pekerja mengajukan permintaan pengunduran diri secara tertulis atas kemauan sendiri tanpa mengajukan syarat, pekerja telah mencapai usia pensiun yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau kesepakatan kerja bersama, atau berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu, dan yang terakhir pekerja meninggal dunia. Bab 1 Ketentuan Umum pasal 2 ayat 3, permohonan izin pemutusan hubungan kerja tidak dapat diberikan apabila pemutusan hubungan kerja didasarkan atas a. hal-hal yang berhubungan dengan kepengurusan dan atau keanggotaan serikat pekerja yang terdaftar di Departemen Tenaga Kerja, atau dalam rangka membentuk serikat pekerja, atau melaksanakan tugas-tugas atau fungsi serikat pekerja di luar jam kerja atau di dalam jam kerja atas izin tertulis pengusaha atau diatur dalam kesepakatan kerja bersama. B. Pengaduan pekerja kepada yang berwajib mengenai tingkah laku pengusaha yang terbukti melanggar peraturan negara. C. Paham, agama, aliran, suku, golongan, atau jenis kelamin. Masih bab 1 Ketentuan Umum pasal 2 ayat 4, pemutusan hubungan kerja dilarang jika a. pekerja berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan terus menerus. B. Pekerja berhalangan menjalankan pekerjaan karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. C. Pekerja menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya dan yang disetujui pemerintah. D. Karena atasan pekerjaan menikah, hamil, melahirkan, atau gugur kandungan. E. Karena alasan pekerja wanita melaksanakan kewajiban menyusui bayinya yang telah diatur dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau kesempatan kerja bersama atau peraturan perundang-undangan. Masih bab 1 Ketentuan Umum pada pasal 5 ayat 1, hubungan kerja yang mempersyaratkan adanya masa percobaan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf A harus dinyatakan secara tertulis dan diberitahukan kepada pekerja yang bersangkutan. 2. Lamanya masa percobaan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 paling lama 3 bulan dan hanya boleh diadakan untuk 1 kali masa percobaan kerja. Ayat 3, pengusaha yang menerima pekerja yang sebelumnya telah mengikuti magang atau job training di perusahaannya atau di perusahaan yang ditunjuk oleh pengusaha yang bersangkutan tersebut tidak boleh mempersyaratkan adanya masa percobaan. 4. Ketentuan adanya masa percobaan kerja tidak berlaku untuk perjanjian kerja waktu tertentu. Bab 2, penyelesaian pemutusan hubungan kerja di tingkat perusahaan dan tingkat
pemerantara. Pada pasal 6 berbunyi, pengusaha dengan segala daya upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja dengan melakukan pembinaan terhadap pekerja yang bersangkutan atau dengan memperbaiki kondisi perusahaan dengan melakukan langkah-langkah efisiensi untuk penyelamatan perusahaan. Pada pasal 7 berbunyi ayat 1, pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dapat dilakukan oleh pengusaha dengan cara memberikan peringatan kepada pekerja baik lisan maupun tertulis sebelum melakukan pemutusan hubungan kerja. Ayat 2 berbunyi surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat berupa surat peringatan tertulis pertama, kedua, dan ketiga, kecuali dalam hal pekerja melakukan kesalahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan pasal 18 ayat 1. Masa berlaku masing-masing surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 selama 6 bulan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau kesepakatan bersama. Pada pasal 8, penyimpangan dari ketentuan sebagaimana dalam pasal 2 ayat 2, pengusaha dapat memberikan langsung surat peringatan terakhir kepada pekerja apabila a. setelah 3 kali berturut-turut pekerja tetap menolak untuk mentaati perintah atau penugasan yang layak sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau kesepakatan kerja bersama. B. Dengan sengaja atau lalai mengakibatkan dirinya dalam keadaan tidak dapat melakukan pekerjaan yang diberikan kepadanya. C. Tidak cukup melakukan pekerjaan walaupun sudah dicoba di bidang tugas yang ada. D. Melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau kesepakatan kerja bersama yang dapat dikenakan peringatan terakhir. Pada pasal 9, setelah mendapatkan surat peringatan terakhir, pekerja masih tetap melakukan pelanggaran lagi, maka pengusaha dapat mengajukan izin pemutusan hubungan kerja kepada panitia daerah untuk pemutusan hubungan kerja perorangan atau kepada panitia pusat untuk pemutusan hubungan kerja massal. Pada bab 2 Pasal 14 ayat 1 berbunyi, setiap permohonan izin pemutusan hubungan kerja dibuat di atas kertas bermaterai cukup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bab 2 Pasal 15 ayat 1, dalam hal pekerja mangkir bekerja paling sedikit dalam waktu 5 hari kerja berturut-turut dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 kali secara tertulis, tetapi pekerja tidak dapat memberikan keterangan tertulis dengan bukti sah, maka pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja. Ayat 2, pekerja yang tidak masuk bekerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 karena melakukan Ayat 2, pekerja yang tidak masuk bekerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 karena melakukan mogok kerja yang dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dapat dinyatakan sebagai mangkir. Pada pasal Pada pasal 16 ayat 1 berbunyi, sebelum izin pemutusan hubungan kerja diberikan oleh panitia daerah atau panitia pusat, dan apabila pengusaha melakukan skorsing sesuai ketentuan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau kesepakatan kerja bersama, maka pengusaha wajib membayar upah paling sedikit 75% dari upah yang diterima pekerja. Bab 4 yaitu penetapan pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan ganti kerugian. Pasal 16 ayat 1, besarnya uang pesangon sebagaimana dimaksud
dengan pasal 21 ditetapkan paling sedikit sebagai berikut. A. Masa kerja kurang dari 1 tahun sejumlah 1 bulan upah. B. Masa kerja 1 tahun atau lebih kurang dari 2 tahun sebanyak 2 bulan upah. Masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun sejumlah 3 bulan upah. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun sebanyak 4 bulan upah. Masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun sebanyak 5 bulan upah. Masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun sebanyak 6 bulan upah. Dan masa kerja 6 tahun atau lebih sebanyak 7 bulan upah. Pada pasal 23 tertulis bahwa sebesarnya uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ditetapkan sebagai berikut. A. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun sebanyak 2 bulan upah. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun sebanyak 3 bulan upah. Masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun sebanyak 4 bulan upah. Masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun sebanyak 5 bulan upah. Masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun sebanyak 6 bulan upah. Masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun sebanyak 7 bulan upah. Masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun sebanyak 8 bulan upah. Dan terakhir masa kerja 24 tahun atau lebih sebanyak 10 bulan upah. Pada pasal 24, ganti kerugian dimaksud dalam pasal 21 meliputi A. Ganti kerugian untuk istirahat tahunan yang belum diambil dan belum gugur. Ganti kerugian untuk istirahat panjang bila mana di perusahaan yang bersangkutan berlaku peraturan istirahat panjang dan pekerja belum mengambil istirahat itu menurut perbandingan antara masa kerja dengan masa kerja yang ditentukan untuk dapat mengambil istirahat panjang. C. Biaya atau ongkos pulang pekerja untuk pekerja dan keluarganya ke tempat di mana pekerja diterima bekerja. D. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan sebesar 15% dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja apabila masa kerja telah memenuhi syarat untuk mendapatkan uang penghargaan masa kerja. Masih bab 4, pada pasal 25 ayat 1 berbunyi, upah sebagai dasar pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan ganti kerugian terdiri dari A. Upah pokok, B. Segala macam pinjaman yang bersifat tetap yang diberikan kepada pekerja dan keluarganya, C. Harga pembelian dari catu yang diberikan kepada pekerja secara cuma-cuma apabila catu harus dibayar pekerja dengan subsidi, maka sebagian upah dianggap selisih antara harga pembelian dengan harga yang harus dibayar oleh pekerja. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.